Bayangkan sejenak, dunia tanpa cahaya, tanpa ponsel, tanpa internet. Gelap gulita. Mengerikan bukan? Semua kemudahan itu berkat satu penemuan luar biasa, yaitu listrik. Tapi, tahukah kamu, di balik gemerlapnya lampu kota dan kecanggihan teknologi kita, tersimpan kisah-kisah yang jauh lebih kelam. Kisah tentang eksperimen berbahaya, persaingan brutal, bahkan penyiksaan demi sebuah penemuan. Siapkah kamu menyelisik sisi gelap dari terang yang kita nikmati setiap hari? Mari kita mulai perjalanan menembus waktu. Jauh sebelum Edison atau Tesla lahir, manusia sudah tertarik pada kekuatan misterius ini. Bayangkan bangsa Yunani kuno. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, mereka menemukan bahwa menggosokkan bulu pada batu ambar yang dalam bahasa Yunani disebut elektron bisa menarik benda-benda ringan. Ini adalah cikal bakal pemahaman kita tentang listrik statis. Fenomena ini memicu rasa ingin tahu, tapi butuh ribuan tahun lagi untuk kita benar-benar mengerti. Baru pada akhir abad ke-16, seorang dokter Inggris bernama William Gilbert mulai mempelajarinya secara sistematis. Dialah yang pertama menggunakan istilah electricus untuk menggambarkan fenomena ambar ini. Dia membuka jalan bagi ilmuwan lain untuk bereksperimen. Di abad ke-17, Otto von Guericke bahkan berhasil membuat mesin elektrostatik pertama. Ini bukan sekadar mainan, ini adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Listrik bukan lagi sihir, tapi fenomena yang bisa dipelajari. Dan tentu saja, siapa yang tak kenal Benjamin Franklin? Pada tahun 1752, ia melakukan eksperimen yang paling ikonik dan, jujur saja, paling gila dalam sejarah listrik. Bayangkan ini, badai petir mengamuk di langit Philadelphia. Franklin, dengan layang-layang berbingkai kawat yang diikatkan kunci logam di talinya, menerbangkannya tinggi-tinggi. Tujuannya membuktikan bahwa petir adalah listrik. Secara ajaib, percobaannya berhasil. Percikan listrik melompat dari kunci ke jarinya, membuktikan teorinya. Penemuan ini bukan cuma revolusioner, tapi juga menyelamatkan banyak nyawa. Karena dari sini, lahirlah penangkal petir. Namun, inilah fakta kelamnya. Meskipun kisah Franklin yang berani menerbangkan layang-layang di tengah badai telah menjadi legenda, banyak sejarawan yang meragukan detailnya. Menangkap petir secara langsung ke kunci seperti itu akan sangat berbahaya, bahkan fatal. Kemungkinan besar, Franklin tidak langsung menyetrum dirinya sendiri, melainkan mengamati fenomena listrik statis yang dihasilkan oleh awan badai melalui benang basah yang terhubung ke kunci. Dia mungkin merasakan sedikit kejutan atau melihat percikan kecil, tapi mitos tentang keberaniannya yang nekat telah melekat. Meski kebenarannya mungkin sedikit berbeda dan lebih hati-hati. Ini menunjukkan bagaimana sejarah bisa diperindah untuk cerita yang lebih menarik. Seiring waktu, para ilmuwan mulai memahami bahwa listrik bisa mengalir. Di akhir abad ke-18, seorang dokter Italia bernama Luigi Galvani membuat penemuan aneh. Ia melihat kaki katak berkedut saat disentuh dengan dua jenis logam yang berbeda. Galvani menyimpulkan ini adalah listrik hewan. Tapi, disinilah Alessandro Volta masuk. Fisikawan Italia ini tidak setuju dengan Galvani. Volta berhipotesis bahwa listrik dihasilkan dari kontak antara dua logam yang berbeda, bukan dari hewan. Dan dia membuktikannya. Pada tahun 1800, Volta menciptakan tumpukan volta, yaitu baterai listrik pertama di dunia. Penemuan ini adalah terobosan monumental. Untuk pertama kalinya, kita bisa menghasilkan arus listrik yang stabil dan terus-menerus. Ini membuka pintu bagi eksperimen-eksperimen yang jauh lebih kompleks. Dari sinilah lahir konsep arus listrik yang kita kenal. Ini bukan lagi sekadar percikan statis,
tapi aliran energi yang bisa dimanfaatkan. Dan tak lama kemudian, datanglah salah satu jenius terbesar di bidang ini, Michael Faraday. Pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik. Ini adalah prinsip dasar di balik bagaimana generator listrik bekerja. Faraday menunjukkan bahwa medan magnet yang bergerak bisa menghasilkan arus listrik. Penemuan ini secara harfiah mengubah dunia, memungkinkan kita menghasilkan listrik dalam skala besar. Secara independen, Joseph Henry di Amerika juga menemukan hal serupa, membuktikan betapa mendesaknya pemahaman ini pada masanya. Tapi, puncak dramanya datang di akhir abad ke-19 dalam apa yang disebut perang arus. Di satu sisi, ada Thomas Edison, sang penemu hebat yang mendukung arus arah atau direct current. Edison telah berhasil membangun sistem pembangkit dan distribusi DC pertama, membawa listrik ke rumah-rumah di New York. Di sisi lain, ada jenius visioner, Nikola Tesla, yang didukung oleh George Westinghouse. Tesla adalah pendukung utama arus bolak-balik atau alternating current. Ia mengembangkan motor AC dan sistem yang jauh lebih efisien untuk mentransmisikan listrik jarak jauh. Inilah bagian paling gelap dari kisah ini. Edison, yang merasa terancam dengan keunggulan teknologi AC Tesla, melancarkan kampanye hitam yang mengerikan untuk mendiskreditkan AC. Ia ingin publik percaya bahwa AC itu berbahaya dan mematikan. Ia melakukan serangkaian demonstrasi publik yang brutal, di mana hewan, terutama anjing dan kuda, disetrum hingga mati menggunakan arus AC. Bayangkan kengeriannya. Di depan mata publik, hewan-hewan tak bersalah itu disiksa dan dibunuh hanya untuk tujuan propaganda. Puncaknya, Edison secara diam-diam mendukung pengembangan kursi listrik untuk eksekusi mati. Ia bahkan mencoba meyakinkan negara bagian New York untuk menggunakan generator AC Westinghouse dalam eksekusi pertama, berharap bisa mengaitkan nama Westinghouse dan AC dengan kematian yang mengerikan. Meskipun upayanya licik dan secara teknis, kursi listrik menggunakan AC, niatnya jelas, merusak reputasi AC. Tragisnya, kampanye ini berhasil menimbulkan ketakutan pada awalnya. Tapi, pada akhirnya, keunggulan teknis AC dalam transmisi daya jarak jauh membuktikan diri. AC menjadi standar global. Sementara nama Edison tercoreng oleh taktik keji ini. Dari kilat di langit kuno, eksperimen berbahaya, hingga persaingan yang kejam. Sejarah penemuan listrik adalah sebuah saga yang luar biasa. Terang yang kita nikmati hari ini adalah buah dari genius, ambisi, tapi juga kadang-kadang sisi gelap kemanusiaan. Listrik terus berkembang, menjadi semakin bersih dan pintar. Tapi, penting bagi kita untuk tidak melupakan kisah di baliknya. Apakah ada fakta gelap lain dalam sejarah teknologi yang ingin kamu tahu? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.